seorang ksatria yang lelah melakukan pekerjaan magang penjelajahan tingkat S3. Elem, seorang ksatria jubah naga terkuat, melakukan perjanjian dengan Bahamut 13 si naga jahanam, akhirnya menjadi manusia yang kekal abadi. Menyelamatkan dunia dari kiamat, merazia 6 raja iblis dan kerjaan lain selama ratusan tahun untuk kerajaan Bangges. Di dalam gubuk reot, merasakan kelelahan yang mendera tubuhnya. Baham, panggilan kesayangan si Bahamut, bertanya kenapa Elem tidak pensiun saja bila mendapatkan ganjaran tidak layak dari kerajaan. Elem menggumam manusia itu hidup untuk bekerja karena pekerjaan adalah hidup manusia. Baham pun semakin cemas melihat Elem yang arwahnya berantakan. Serikat telah membuat sistem peringkat untuk para petualang di mana A adalah yang tertinggi pada waktu itu. Dan dikarenakan banyak petualang tingkat A dikalahkan, akhirnya dibuat peringkat S1, S2 dan S3. Banyak pejabat korup yang hanya beli peringkat tanpa kemampuan bertarung, akhirnya cuma menjadi gelar kehormatan bagi para bangsawan dan Bangges punya banyak petualang S3. Penyelesaian permintaan S3 membutuhkan ratusan petualang, tetapi akhirnya diserahkan semua ke Elem si ksatria jubah naga, pendekar S3 sejati. Elem bersikeras untuk melanjutkan karena dia ingin membeli rumah dan hidup dengan tenang. Baham mengingatkan jadwal tugas sudah penuh sampai tahun depan dan juga Elem masih hidup di garis kemiskinan, menyarankan untuk berhenti. Yang semua disebabkan oleh ulah bangsawan durjana. Elem tidak mendapatkan libur cuti karena si bangsawan sudah terlanjur menerima tugas penjelajahan dan tidak ingin mempermalukan namanya. Si bangsatuan mengancam, bila tidak puas, dipersilahkan mengundurkan diri karena masih banyak petualang lain yang bisa menggantikan. Elem yang galau mempertanyakan demi siapa dia bekerja keras selama ini. Baham mengingatkan bahwa dia dan Elem adalah satu kesatuan, tidak ingin Elem kesusahan dalam hidupnya. Karena Elem terlalu baik hati, maka Baham yang akan melampiaskan kemurkaan. Dan gubuk pun hancur tak bersisa. Segera Baham mengajak Elem untuk pindah ke benua lain, hidup bersama dengan tenang di mana tiada seorang pun yang mengenal mereka. Elem yang memang menyayangi karibnya itu, menyetujuinya untuk segera pindah rumah. Karena bangsatuan bilang bahwa banyak yang bisa menggantikan Elem, mengajak Baham untuk segera berangkat. Elem akhirnya tiba di tepi pantai dataran lain. Menyatakan sudah puluhan tahun dia lama tidak berenang, yang disela Baham akan lebih cepat sampai bila menungganginya daripada berenang. Baham yang berubah bentuknya sebagai bayi naga, bersama Elem tiba mendengar jeritan ketakutan. Mendapati ada seorang gadis terancam nyawanya oleh monster. Tanpa berpikir panjang, Elem dan Baham berdua bergerak untuk menyelamatkan. Baju zirah Elem adalah pelindung tingkat dewa yang kekuatannya di luar nalar manusia. Suar reparasi, tahan serangan fisik dan sihir, anti kotor dan anti lapar. Monster yang dihadapi adalah serangga siderit, tingkat triple S, bercangkang lebih keras dari Mithril. Elem heran dengan kemunculan monster triple S, segera mempersiapkan senjata tombak bertuahnya. Dengan jurus tusukan maut, berhasil menghancurkan monster. Si gadis, korban serangan monster, terpana dengan yang dilihatnya. Ditanyakan keadaannya oleh Elem. Menjadi gugup salah tingkah karena senyuman kejantanan Elem. Segera si gadis ingin mengenal, pada saat Elem akan beranjak pergi. Elem hanyalah manusia biasa, tak layak untuk dikenal, segera disela si gadis, bahwa Elem adalah penyelamatnya. Mencari informasi daerah baru, akan lebih mudah bila ada seseorang mengetahui identitasnya. Sementara waktu, Baham akan tinggal di kampung naga, mencegah kepanikan manusia bila melihatnya. Elem pun memperkenalkan diri, ksatria jubah naga dan dituduh sedang cosplay karena jubah yang megah. Keluarganya adalah pemilik toko baju besi dan menyatakan dia memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, karena pelindung Elem tidak mampu dikenal, dianggap Elem melakukan cosplay. Jubah Elem memiliki tingkat di atas triple S, tentu saja tidak bisa dievaluasi. Si gadis memperkenalkan dirinya sebagai Amorseli, penjaga toko di desa Boris. Mereka berdua tiba di desa Boris. Di suatu gubuk, kepala desa menanyakan hasil pencarian obat yang dijawab Amor dengan penuh penyesalan. Elem yang sepertinya mengenal penyakit yang diderita pasien, disuruh segera keluar oleh kepala desa. Amor dimarahi karena membawa pria tak dikenal, dan Elem pun meminta maaf segera beranjak keluar. Amor minta maaf atas sikap kepala desa kepada Elem. Elem bertanya apakah pasien menderita penyakit membatu, yang segera dibenarkan oleh Amor. Elem berhasil menghilangkan wabah yang sama di tempat lamanya. Amor tidak berhasil menemukan bahan ramuan penangkal,
membuat Elem sadar kenapa Amor berada di daerah yang penuh bahaya. Elem bersedia membuatkan obatnya dengan syarat untuk merahasiakannya dari warga kampung lain. Mengubah jubahnya menjadi rompi kerja dalam sekejap yang membuat takjub Amor. Elem mencabut gulma dan membangkitkan lingkaran sihirnya, menganalisa semua bagian dan mengubahnya dalam bentuk bubuk. Dalam waktu singkat, obat pun telah jadi, eliksir yang siap untuk diminum. Amor yang polos, beranggapan Elem adalah pesulap mahir. Elem segera menyuruh untuk membawa obat ke pasien sebelum Amor mengoceh lebih banyak. Lega karena identitasnya masih tertutup karena kepolosan si gadis. Kepala desa tak percaya menyaksikan kesembuhan sempurna si pasien. Amor menjelaskan obat yang diberikan berasal dari pria yang diusir kepala desa. Kepala desa segera memerintahkan untuk mencari Elem kembali, dibantu beberapa orang warga desa lain. Baham menyatakan Elem bisa hidup tenang di desa itu. Elem bisa menetap di tempat lain apabila desa tidak mau menerimanya. Dikomentari bahwa Elem adalah manusia yang terlalu baik hati. Warga desa akhirnya berhasil mengejar dan bertemu dengan Elem. Kepala desa meminta maaf akan sikap kasarnya di waktu lalu. Menerangkan si pasien adalah pendekar penjaga desa, dan berterima kasih atas obat pemberian Elem. Desa ingin membalas budi kebaikan Elem yang segera ditolaknya, tidak berharap imbalan apapun. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya Elem mengajukan permintaan untuk menetap sebagai bagian dari warga desa. Pendekar tua, biarpun merasa aneh tapi suka akan sikap Elem, mengajukan supaya Elem diperbolehkan tinggal di desa. Segera mendapatkan persetujuan kolektif dari warga lain dan membuat pesta penyambutan. Baham yang merasa kesepian tapi ikut berbahagia karena Elem mendapatkan keinginannya. Hidup di pedesaan yang tenang bagi Elem pun dimulai.